Terima kasih teman-teman. Lanjut. Silakan warga. Ya, tadi saya dengar terkait Handi ya. Handi yang mengatakan manusia itu, Yesus itu manusia, dia Tuhan, kan gitu. Enggak pernah ngomong gitu. Jadi apa tadi yang dikata? Saya tanya, dagingnya Yesus manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Oh, yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Dia Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Jadi Tuhan mati. Dia Tuhan. Masih itu dong. Dasar kucing. Terserah mau dia Varian salahnya dulu pusing gua. Gini, Bang, warga dengerin. Ya, Pertanyaannya Bang Handi kan, Pak aku Dosen. nerusin pertanyaannya Bang Handi kan gini. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan. Iya, dia Tuhan. Loh lah ya, yang mati di tiang kayu salib Tuhan kan? Iya, dia Tuhan kan saya bilang. Oke. Berarti Tuhan mati. Iya, dalam bentuk kasihnya dia mati untuk kita manusia. Mau dalam bentuk apapun, kesimpulannya Tuhan mati. Yang bunuh Tuhan Tapi dia siapa? bangkit juga loh. Tapi dia bangkit. Iya. Jangan lupa. Sebelum dia bangkit. Jangan lupa. Sebelum Ardiansa, dia juga bangkit, iya sabar dulu. Oke, Pak Sebelum Dosen. dia bangkit dia mati kan? Iya, tapi dia bangkit, dia Iya, Tuhan. tunggu dulu, bangkit kan hari ketiga. Iya, betul. Nah, hari pertama, hari kedua, yang saya tanyakan hari pertama, hari kedua dulu ya. Oke, hari pertama dan hari kedua Tuhan mati. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Loh lah ya, kesimpulannya hari pertama dan hari kedua Tuhan mati. Iya, dia mati, dia menyerahkan dirinya dan dia bangkit. Dengerin dulu, pertanyaan saya simple aja. Kesimpulannya, dia mati. Oke, berarti Tuhan mati. Dia Ketika mati, Tuhan dan mati, dia dengerin bangkit. dulu. Dengerin Kan dulu. tadi aku bilang, dia bangkit. Saya belum bahas bangkit, saya masih bahas hari pertama, hari kedua. Saya belum bahas hari ketiga. Mati, turun ke dalam kerajaan maut, dia mati, Ardiansa. Ya dengerin dulu, saya belum tanya ke hari ketiga. Terus lanjut. Saya bertanya ke hari pertama dan hari kedua. Kesimpulannya Tuhan mati kan gitu. Iya, dia turun ke dalam kerajaan Ya, maut. oke. Ketika Tuhan mati, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati, masih adakah Tuhan? Iya, dia turun ke dalam kerajaan Loh, maut. katanya mati. Masih. Dia mati dari sisi kemanusiaanmu kan? Kemanusiaan. Oke, sisi kemanusiaan. Yang saya tanya sekarang gini. yang sisi Dia Tuhan kemanusiaan. punya- Oke, yang Ingat, saya tanyakan dia gini, Tuhan Bang. punya segalanya loh. Bang, Kartama- yang turun ke kerajaan maut itu mati atau hidup? Kan hidup itu. Kalau nggak hidup mana bisa turun? Dia turun ke dalam kerajaan maut. Tuhan mati itu bisa aktivitas nggak? Tanya coba Andi. Tuhan mati bisa aktivitas nggak? Tuhan mati. Ya, kalau Tuhan mati. Kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut loh, Ardiansa. Dengerin. Tuhan mati itu bisa nggak aktivitas gitu kata Bang Andi? Bisa nggak? Kenapa? Tuhan Kenapa? kalau Tuhannya mati, bisa nggak Tuhan aktivitas ketika mati? Ya dia bisa turun ke dalam Berarti nggak kerajaan mati. maut. Berarti nggak mati berarti. Inilah Iya, kenapa dia mati di kayu salib. Lanjut, Tapi kenapa dengan orang kafir itu ketuhanannya, kekal di Ardiansa, neraka? dia kan Tuhan, dia bebas karena ini dong. mereka Kenapa, Bang? mengatakan Kenapa pencipta Zuma langit dan Zulkifli? pencipta langit dan bumi itu mati. Ini ajaran setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Itu hanya setan yang menginginkan Tuhan mati sehingga setannya duduk sebagai pengganti. Kau itu pengikut setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Aku pengikut Yesus, Zulkifli, bukan pengikut setan. Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus pernah nggak mengajarkan Tuhan mati? Dia pernah mengatakan dia akan mati. Ya, dia mati karena dia manusia. Yang saya tanya, pernah nggak Yesus mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Dia pernah mengajarkan karena kasihnya dia mati. Karena Apa kasihnya. pula kasih apa pula? Benar, Di dalam benar, kitabnya orang Zuma, Yahudi Zulkifli. 32 nomor 39 dikatakan Tuhan itu maha hidup. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 Tuhan tidak disentuh oleh kematian.
Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Padanya hidup yang kekal. Kamu ngerti Betul, kata kan? kekal nggak? Karena itu dia bangkit, dia bukan dia mati sisi Kamu ngerti? kemanusiaan. Kamu ngerti kata Makanya kekal? pahami Kamu ngerti Tuhan kata itu kekal? Ini ku kasih Zulkifli. ingus nanti kau nih. Thank you, Semasukin terima mulutmu. kasih, terima kasih, terima Bagus, kasih. bagus. Ya, makasih. Nah, sekarang yang ngajarin kamu itu bahwa pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Itu bentuk kasihnya loh, Juma. Saya tidak Anda kasihnya. minta, saya tidak minta Anda menafsirkan Bukan ajaran gini, gereja laknat. Juma, Yang saya Juma. minta, dengar, yang saya minta, yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Kamu ketuhanan versimu dengan versi agamamu dengan versi kami itu memang jauh berbeda. Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi mati nggak? Iya, itu bentuk kasihnya dalam Ya, di agama mana kami. Yesus pernah mengajarkan itu? Dia Di mana? bentuk kasihnya. Di Dia mana akan Yesus pernah mati. mengajarkan? Di mana Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati? Ini nggak sopan ini. Aku ditanya tapi di mute. Di mana Yesus mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati, itu di mana? Kapan? Apa bunyi ucapan Yesusnya? Kau itu setan, kau itu iblis. Aku pengikut Yesus. Kau itu setan, kamu itu iblis. memahami Hanya tentang iblis yang kau bilang yang tadi mengajarkan itu. pencipta langit dan bumi itu mati karena iblisnya mau mengambil posisi pencipta. Ya, Kamu ya. menggantikan pencipta Itu- langit dan itu bumi klaim- dengan manusia Yesus. Kamu itu klaimmu pengikut saja. setan, kamu itu pengikut setan. Aku pengikut Yesus. Aku pengikut Kamu itu Yesus. pengikut Betul, setan, setan Aku yang pe- mengaku Yesus. Memang kau pengikut Yesus, tapi Aku setannya yang pengikut mengaku Yesus. Bukan, dari mana datamu setan mengikut Yesus? Setan mengaku Yesus. Dari mana datamu? Lukas 21 nomor 8. Buka. Jangan comot-comot ya. Kita bahas dengan ini ya. Cemet ya. Jangan Oke. cep amat ya. Ini kerjaan Oke, iblis itu terima gitu. kasih, Zulkifli. Kamu bertanya, di mana datanya? Saya Ya. kasih kau data. Ya bacalah. Ya kau Kan bacalah baca. datanya. Oke, bilang tadi Waspadalah biar saya kepada baca. iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Tuh. Di Lukas berapa? Lukas berapa? Coba. Lukas berapa? Dasar Lukas bahlul. berapa? Zulkifli. Udah, kau ke gereja, kau coli sama pendetamu Bukan, sana, minum spermanya jangan, supaya kau jangan. waras. Ngapain kau di sini? Sampah, setan. Tuhan mati, Tuhan mati. Emang kalau Tuhan mati kau yang mau gantikan? Bukan. Lalu siapa? Tuhanku. Namanya Tuhanmu siapa? Yesus. Wah, bahaya. Mending kau ke gereja aja dulu. Kau coli di pojokan sana sambil lihat pahanya pendetamu. Itu lebih bagus daripada kau kesini ngajarkan orang waras kok Tuhan mati, Tuhan mati. Nenekmu kiper. Lama-lama aku tampar kau sandal jepit nanti. Tuhan mati. Kalau kau bilang dewa mati boleh. Tapi begini Bang Joma, dia Tuhannya tapi mati. hidup kembali. Enggak, bukan gitu. Tuhannya mati tapi bisa aktivitas. Itu loh yang masuk ke dalam kubur orang mati tuh, alam kubur tuh. Alam orang mati, alam maut. Yesaya 14 yang tadi itu loh, iblis. Hades. Iya. Itu makanya Yesus memberikan tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk akan jahat. Betul Gurunda. Mulutnya berkata seenaknya, Tuhan ini- mati. Enak kali. Bang, cuma izin saya sapa dulu murid barunya ya. Ya, tapi jangan yang punya prinsip ini. Siap. Tuhan turun di alam dubur. Alam kubur. Siap. Oke, Ada Tuhan. Ines silakan buka mute-nya. Kristen ya. Iya, saya Kristen. Anggi juga Kristen ya, Anggi ya. Anggi, ya udah sama Ines saja. Ini murid baru Bang Zuma, silakan.
Bu Ines, silakan Bu. Ada yang mau ditanggapi soal tadi yang turun-turun itu ternyata turunnya adalah si iblis. Lanjut Bu. Mohon maaf ya, ternyata Anda nggak sopan ya. Mulut Anda itu kayak nggak mengajari tentang keislaman gitu. Siapapun Anda, saya lagi agama bahas apapun Bible. Anda, nggak usah Anda bawa-bawa agama orang lain gitu. Kalau Kenapa Anda nggak takut? percaya, ya sudah, tidak usah dipercayai. Takut agamanya dibahas. Takut Ya kan, sarang menurut iblis ketahuan Islam gitu. kan, kalau agama Anda itu agama yang damai, ya kan, nggak usah dibahas tentang agama orang lain. Buat Gitu. toleransi dong. Anda Begitu. itu bukan yang suka ini kan, intoleran kan? Anda sedang mewakili siapa ngomong kayak gitu? Saya nggak mau Yesus- siapa-siapa. Yesus Saya melihat mengatakan Anda itu beritakanlah tidak pribadi Injil yang kepada baik. seluruh makhluk. Ya, Anda saya nggak mau lihat dengarkan itu. banyak kok yang Muslim yang baik, omongannya baik, bicaranya baik, nggak seperti Yesus baik Anda nggak loh. bicaranya? Yesus pernah nggak sopan kepada ibu kandungnya? Kutanya dulu kau. Iya, sangat Di baik. mana? Di menurut mana saya. Yesus pernah Pribadi sopan saya, sama Anda ibu percaya kandungnya? nggak bisa dipaksakan Tunjukkan dalilnya. loh. Anda percaya sama Nabi Anda, Tunjukkan saya dalilnya di percaya mana sama Tuhan Yesus saya, nggak pernah usah sopan dipaksakan. kepada ibunya. Mau apapun Anda bilang bahwa di Tuhan mana Yesus pernah sopan ke ibunya? Coba tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Di mana Yesus pernah sopan kepada ibu yang melahirkan dia? Tunjukkan dalil. Gak usah kau buka kameramu. Gak ada yang suka itu. samamu. Kita nggak perlu Kau bilang tunjukkan Yesus, kepada Yesus. saya. Siapapun itu, Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan akhlak yang baik, terutama kepada ibunya. Tunjukkan. Yesus malah mengajarkan membenci ibu kandung. Kau tunjukkan kepada saya coba akhlak baiknya Yesus yang ada di dalam Bible-mu Akhlak kepada baiknya ibu Yesus kandungnya. banyak menurut saya, pandangan saya, Mana kepercayaan buktikan? saya. Mana buktikan? Saya percaya, ya, Buktikan, nggak masalah mana sama buktikan? saya. Di mana Anda Yesus percaya pernah sama Nabi mengajarkan Muhammad, akhlak? saya nggak percaya. Di Ya udah, mana percaya. Yesus pernah Gitu. mengajarkan akhlak? Ana, tunjukkan. Banyak. Iya, Anda tunjukkan membaca satu Alkitab atau enggak? satu Kalau aja, Anda satu nggak aja. pernah membaca Di mana Alkitab, Yesus pernah nggak memberikan usah contoh Anda membahas berperilaku tentang baik kitab kepada orang. ibu kandung? Tunjukkan. Satu Itu aja. saja, nggak usah Anda membahas kitab orang, itu saja. Ya harus. Wah, takut kali. Kitab setan takut dibahas. Harus. Anda siapa? Harus Anda dibahas. Harus. Bahaya kalau tidak dibahas agamamu. Bahaya. Nggak usah ngomong lah. Bahaya. Kalau Anda nggak paham, nggak Agamamu usah kalau ngomong. tidak dibahas, Ya. bahaya kalau tidak dibahas agamamu itu. Bahaya. Agamamu Aduh, harus malu deh dibahas saya. tuntas Anda supaya pernah semua manusia seperti tahu ini bahwa dipercaya agamamu pula itu lagi, bukan ya? agama Malu, dari ya? Tuhan. Semua manusia harus tahu bahwa agamamu bukan agama dari Tuhan. Paham? 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 Masih mau kau datang besok? Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan? Ngomong kawan. Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dibunuh sebagai korban dosa? Di mana itu? Tuhan mana itu yang mengajarkan itu? Ayo. Tuhan yang mana yang mengajarkan persembahkan manusia untuk jadikan tumbal dosa-dosa? Tuhan mana? Tuhan Molok. Ada? Selain Tuhan Molok, ada enggak yang lain? Sama aku dulu tanya Juma. Ayo, aku tanya samamu. Ada tidak Tuhan Elohim, Tuhannya orang Yahudi, mempersembahkan darah manusia untuk dosa? Ada enggak? Oh, biar aku jawab ya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang menggantikan dosa, artinya Ini lagi Tuhan Allah sendiri. Cuma Allah sendiri Kau yang ganti Theos. Jangan kau pakai Allah, kau ganti Theos. Jadi kau yang ngatur. Biar dengar dulu jawabanku. Enggak, kau bawa Tuhan saya. Tuhan saya sendiri katanya. Kau bawa Tuhanmu- dewa. Oh, Theos. dengar cuma dengar aku jawab dulu mah. Dengar. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah pakai O. Pakai Nenekmu SWT, kiper. kami Dari Allah mana kau Bapa. curi kata Allah itu? Dari mana kau curi kata Allah itu? Dari Dari mana? mana kau siapa pula mencuri? Iya, lalu dari Tahu mana kok, kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan kata Allah itu? Dari mana? Allah itu ya dari Alkitab. Dari mana Biblemu ambil? Cuma ini pembahasan Ini pembahasan setan. Pembahasan setan yang ngumpet. Iya, Setan yang Juma, ngumpet.
Agamamu Ganti-gantian itu ngomong sarangnya. Cuma. Agamamu Ganti-gantian dulu itu kita. sarangnya. Agamamu itu Oke. sarangnya. Itu ajarannya itu di Sarangnya situ tuh. Nongkrongnya agamaku setan sarangnya itu apa, di Juma? situ. Hah? Agama aku sarang setannya. Tapi Betul, agamamu ada pasti. jin cuma mana ya? Kau bilang agak Ya, di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan, tapi ajarannya itu di agamamu. Ayo, siapa yang mengajarkan menumbalkan manusia sebagai penebus dosa? Kutanya sama dulu, Tuhan atau setan? Haha. 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 Kena kau kan? Anda izin. jangan begitu dulu. Nah, Kena aku sama. ngomong dulu cuma. Lesi manjuntak Yang karena mengajarkan menumbalkan Jumlah, anak kalian manusia untuk mengajarkan dosa dengan- itu siapa? Dewa Gantian nanti Molok ya. Malam Bang Juma. atau Tuhan Elohim? Jawab. Ih, macam orang gila kau cuma. Yang nggak usah pakai kayak gitu kali suaranya. Tidak masalah. Pertanyaan saya, yang mengajarkan menumbalkan darah manusia Dewa Molok atau Tuhan Elohim? Jawab. Bang Kok Juma, jadi molok halo. pula? Selamat malam Bang Juma, salam Nah. kenal. Ya, Ibu Jawab dulu Karyana. itu cuma, jawab dulu itu. Jangan teriak-teriak kau orang gila kau. Ya sudah, aku jawab dulu. Yang mengajarkan Oke, mana? menumbalkan anak manusia sebagai tebus dosa, tebus kesalahan, Dewa Molok atau Elohim? Kok jadi ke dewa molok kau lari? Nah, lalu siapa yang mau dipersembahkan padanya darah manusia? Siapa? Persembahkan darah manusia. Siapa persembahkan Ya, darah Yesus manusia? itu kau pikir apa? Bukan manusia, Yesus itu. Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu manusia. Itu manusia. Nah, jadi Nah, pertanyaannya, Tuhan mana yang menginginkan darah manusia? kau menginginkan darah manusia. Darah dia sendiri itu Tuhan. Bodoh kali kau. Maksud lo? Ya, maksud lo katanya macam mana aja kau? Maksud lo Tuhanmu datang, mati gitu? Hah? Yesus memang mati. Itu Tapi Tuhan. bangkit lagi. Itu Tuhan. Halo Bang Juma, halo. Boleh aku bicara sebentar? Itu Tuhan. Jangan Itu dulu, Juma. Jangan itu dulu, Pak. Biar Tuhan. dia sadar dulu, Kak. Tuhan Jangan dari lidah- mana jangan ini? lidah karet kau, Tuhannya siapa ini yang datang kemudian mati? Cuma jangan lidah. Mohon izin Bang Juma. Tuhannya siapa yang datang mati? Tuhannya siapa? Halo, Juma, halo. udah stop Hah? aku. Tuhannya Gantian siapa yang dulu, datang gantian. mati? Jangan emosi Tuhannya siapa? dong. Emosi, Tuhannya jangan siapa emosi yang dong. datang mati? Bang Juma. Tuhanmu kan? Itu Juma. Halo. Nah, Siapa Tuhan itu? dari Siapa mana itu? Tuhannya para nabi nggak mungkin. Tuhan dari mana itu yang mati? izin teman-teman Kristen izin. Kanda ini gara-gara satu mualaf satu kampung datang serang Komal Bang Zuma ini. Satu kampung toba kita lanjut. Lu satu kampung nah, di telapak kakiku nih ilmu si Juma ini lidah karetnya ini. Ya sekarang kutanya samamu, siapa yang minta tumbal darah manusia? Dewa Molok atau Nggak ada Eloa Elohim? Nggak ada yang minta. Nah itu Yesus di atas tiang salib apa? Mempersembahkan apa? Bodoh kali Sperma atau kau. darah? Jadi beginilah guru-guru itu ya. Iya nggak Kau lah jadi guru. apa-apa. Lo orang yang Kau lah saya guru. ajarin juga Kristen pun. Coba kutanya samamu, Eloa Elohim, ya Tuhan Elohim atau Dewa Molok yang minta darah manusia sebagai tumbal penghapus dosa? Jawab. Jadi udah berapa ikan paus dapat Juma dari komal-komal kayak gini. Juma. Larinya ke situ. Anak kecil kirain berilmu. Udah, kau turun. Ada yang lebih berakal sedikit yang bisa diajak diskusi. Naikkan. Perempuan ini katanya apa? Mau ngomong apa Bu Karina? Ya itu Karina. Wah ngeri Saya mau sekampung. bicara. Saya mau Silakan bicara Lai. sedikit saja. Begini. Lain mah laki-laki. Ini saya lihat Itu. ini Bang Juma ini dan komplotannya bukan mencari kebenaran. Mau tinggi-tinggian rating-rating di komal-komal ini dengan memperolok-olok Tuhan orang lain. Begini Bang Juma. Boleh saya Yang kasih mengolok-olok ilustrasi? kalian Tuhanmu kau katakan mati, kau sendiri yang mengolok-olok Tuhanmu. Kok jadi saya yang mengolok-olok Tuhanmu? Kamu yang mengolok-olok Tuhanmu sendiri. Setengah manusia, setengah dewa, setengah roh. Kamu, bukan aku. Justru aku terheran-heran kok kalian ini manusia tapi lebih rendah dari binatang. Kok kalian mengimani Tuhan kalian mati? Cupu-cupu kali kalian. Kok aku pula yang kau tuduh? Saya yang mempertahankan mustahile Tuhan kalian itu mati, mustahile. Tapi kalian tidak, kalian ngotot. Enggak loh,
Tuhan kami harus mati loh. Demi dosa-dosa kami loh bang. Itu kan kamu. Makanya aku nggak percaya. Kok Tuhan mati? Mungkin maksud lo dewa lo mati. Dewa junior mati bang. Kenapa bisa? Karena masih ada dewa senior. Oh, nah itu baru rasional. Ah ini kok Tuhan saya mati. Habis itu kau yang katakan aku yang mengolok-olok. Kau yang memperolok-olokkan Tuhanmu digantung di pohon mati untuk dosa-dosamu. Paham kau? Rating pula kau cerita. Ibu Karyana ini salam 2 jari. Duanya tuannya maksudnya. Bukan. Ah, Kalau karena kalian enggak gini kok nggak ada kerjaan ya hanya mengolok-olok orang gini loh Pak. Saya boleh hanya kasih ilustrasi. nggak Ya. usah ilustrasi, langsung ke poin. Oke, to the point. Gini Pak, ibaratnya Bang Juma ini ya. Itu ilustrasi, Anak kelas bukan satu. poin. Itu ilustrasi. Itu ilustrasi, baratnya itu. Contoh. Nah, contoh itu Contoh nggak usah ilustrasi Bang Juma, juga. yang lain aja. Ada anak kelas 1 SD. Bagi kami Kristen begini Pak. Ada anak kelas 1 SD menanyakan kepada Einstein. Einstein pencipta dari lampu. Ketinggian listrik. dia. Lalu dia bilang, Einstein, kamu dari mana dasarnya kamu membuat ini? Hah? Kristen kalau nggak Terus membual dia bukan Kristen namanya. Menanya semua tentang Ilmumu itu setinggi Yang tahu apa, Einstein, hei yang tahu Kristen? kami Kristen. Ilmumu setinggi apa sementara kamu nggak pakai akal? Nggak usah kau enggak, berasumsi Bang mulut-mulut Juma lucu. lebar. Ilmumu setinggi apa? menjelaskan? Kalau akalmu nggak kau pakai, percuma. Meskipun kau punya 2 mulut, tapi kalau kau nggak pakai akal, percuma kau ngomong di depan saya itu percuma. Sampah, paham? You sampah di mata gue, ngerti nggak? Lu gak pakai otak, kayak mana mau diskusi sama aku? Kalau kau pakai otak, mustahil kau jadi Kristen, paham? Oh Yesus bukan Kristen kok, ngapain kalian Kristen? Yesus tidak ibadah minggu kok, ngapain kau ibadah minggu? Yesus tidak menyembah Yesus kok, ngapain kau ibadah menyembah Yesus? Kau kalau punya otak, kau nggak mungkin jadi Kristen. Paham kau? Jadi nggak usah kok beranalogi. Alah, gaya-gaya no. Kamu nggak pakai otak pun. Coba kau pakai otak sedikit, diskusi sama aku. Berani nggak? Ya, Paman. Berani nggak kau pakai otak? Kalau kau pakai otak, mari kita diskusi. Kau cuma congor ngomong saja, walaupun mulutmu 2, congor. Bagi saya lu sampah. Ayo pakai akalmu, kita diskusi baik-baik. Berani? Kok nggak berani? Berani. Ya berani, ya sudah. Masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia? Ya nggak masuk akalmu. Memang Tuhan nggak masuk akal. Kok jadi nggak masuk akalku? Ah, inilah kau modal congor. Makanya aku bilang orang Kristen itu mana ada berakal kalau membahas tentang Kristen. Pasti mati akal. Masuk akal nggak Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut seorang wanita keluar jadi bayi? Masuk akal nggak? Tidak. Hah? Orang gila. Udah kau turun. Memang- Kopi cebok sana. Bos. Kau cebok sana cebok. Kamu cebok. Kau sudah 2 hari enggak cebok-cebok sampai hari ini. Gak usah sok-sokan naik-naik ke sini mau nasihatin saya pakai apa sesuatu hebat kau ya. Aku bilang sama kau sampah. Bagiku you sampah. Selama kau masih pakai prinsip itu, you sampah bagi gue. Ngerti loh? Hah, gue lo masih mau aku datang besok. Lu pikir Monas nggak bisa pindah ke Makassar? Enak aja. Kaki lu di atas kaki gue dong. Satu kampung, Bang Zuma. Satu kampung ini, Bang Zuma. Ya udah naikkan ke Rata-rata atas. semua. Tapi jangan sombong ya, jangan angku ya. Kalian masih Kristen jangan sombong. Jadi gue harus ngapain nih, Gurunde? Gurunde. Gue guru udah sih. Gak ada dah. Itu biasnya tadi itu biasnya. Kalian Batawinya lebay banget sih. Sorry ya. Gua heran lu pada ya. Jadi jangan sombong lah. Diskusi kita pakai akal aja nya. Gak usah kau katakan saya menghujat, menghina, merendahkan. Enggak usahnya. Mari diskusi baik-baik pakai ilmu dong. Bang Suma, ya paman, kita bedah ini yuk, ayo. Bedah Al-Quran, surah ini, ayo. Gitu. Nggak usah kau bahas-bahas yang lain.
Sok kepin